Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Guru. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita telah diberi kesehatan oleh Allah SWT. Mari kita pergunakan kesehatan tersebut untuk hal yang bermanfaat, seperti halnya belajar, khususnya belajar yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Nanti berdoanya dipimpin oleh ketua kelas dengan membaca surat Al-Fatihah, diikuti dengan doa sebelum belajar, Iya. Pada ketua kelasnya siapa sini ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa di sini? Silakan dipimpin Mas Maksum Ali Basuki untuk berdoa bersama teman-teman. Marilah teman-teman, kita sebelum belajar kita berdoa dulu terlebih dahulu bersama. Berdoa, hai a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya akan mengabsen kehadiran kalian ya. Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Hadir semua anak-anak. Ada yang izin, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Ada yang izin, Pak. Pak. Nah, lihat bangku sebelahnya. Teman-teman kalian lengkap ya. Samping kalian sudah lengkap semua ya. Ya. Oke. Baik. Sudah lengkap. Pak Guru mulai, tapi sebelumnya Pak Guru mau menanyakan tentang materi yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu ya, pada pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah mempelajari materi mat juga, yaitu mat iwad ya. Masih ingat? Mat iwad? Oke, iwad. Coba ada yang tahu apa itu mat iwad? Coba tunjuk jari yang tahu apa itu mat iwad. Siapa Pak Sukron? Mas Sukron nggih. Mas Sukron, coba Mas Sukron. Apa itu mat iwad? Apabila ada di akhir kata fathatain dibaca wakof, maka dibaca dengan panjang mat. Jadi nanti fathatainnya menjadi fathah contoh, kemudian menjadi bahasanya mudah. Itu Pak. Ya, pintar. Ya, bagus sekali Mas Sukron. Ya, Mas Sukron ternyata pintar ya. Nah, ini semangat terus Mas Sukron. Ada kira-kira yang bisa menunjukkan contoh mat iwad? Coba yang lainnya ada enggak? Mana Pak? Sekali. Ya. Kemudian Pak Saliman, Mas Saliman. Iya Pak. Ya. Coba contohnya. Ya tadi udah ajaba. Oh ya, baik ya, ternyata pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya masih
tersimpan ya, masih ingat semua. Oke. Nah, selanjutnya pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang masih sekitar hukum bacaan mad. Kalau kemarin mad liwat, nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mad layin atau mad lin. Ya, apa? Mad lain. Mad lain atau mad layin ya. Tuh. Nah, tapi sebelumnya ada yang tahu apa itu mad lain atau mad lain? Belum. Oke, kalau belum tahu tentang mad lain, nanti kita akan pelajari ya bersama-sama. Nah, kenapa kita perlu untuk mempelajari hukum bacaan mad lain ini? Ya, karena nanti kalau kita membaca Al-Quran, kita menjumpai bacaan yang berisi kaidah-kaidah tentang bacaan mad lain, nanti kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Ya, karena menerapkan bacaan atau ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain ya, Ain. wajib gitu ya. Itu baik. Dan untuk pelajaran kali ini Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan mad lain dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lain dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik pelajaran ini nanti kalian akan saya buat menjadi 2 kelompok. Ya. Akan saya buat menjadi 2 kelompok untuk melakukan diskusi ya, tentang materi mad lain ini. Ya. Nanti kelompoknya yang pertama kelompoknya Pak Sukeno, yaitu ada Pak Peno, ada Bu Kusna, ada Pak Saliman, ada Bu Solihati. Kemudian yang kedua kelompoknya Pak Kholik, ada Pak Kholik, Pak Sukeno, kemudian ada Pak Mas Zamzuri, ada Bu Imro'atun, dan yang terakhir adalah Mas. Mulai berdiskusi, kalian mulai berdiskusi. Sini Pak Guru akan menyajikan video, ya, video dan audio visual yang bisa kalian cermati ya. Nanti dari video ini kalian bisa menentukan apakah bacaan yang tadi dibaca dalam video ini itu sudah benar atau salah atau belum tepat ya. Nah, jadi ini diperhatikan dengan baik-baik videonya. Nah, ini saya putar videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shaifi falyabudu rabba hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa Dari amanahum. bacaan tadi, kira-kira bacaan yang dibaca oleh anak tadi itu sudah tepat atau belum tepat? Coba nanti kalian diskusikan ya, diskusikan bersama-sama. Nanti langkah-langkahnya akan saya bagikan lembar kerja peserta didik ya, di situ akan didiskusikan oleh kalian. Kemudian kita perhatikan video berikut ini. Mad lain. Secara bahasa, mad artinya panjang. Sedangkan lain artinya lunak atau lembut. Ya.
Mad lain terjadi apabila ada ya sukun atau wawu sukun, lagi ya sukun atau wawu sukun didahului huruf berharokat fathah dan diikuti satu huruf hidup yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Lebih jelasnya kita lihat pada bagian berikut. Sini kita tampilkan bagian atau proses terjadinya mad lain. Perhatikan mulai dari kanan. Di situ terdapat ada fathah, kemudian diikuti wawu sukun, kemudian diikuti huruf hidup yang disukunkan atau waqaf. Di bawahnya juga sama, ada fathah diikuti ya sukun, kemudian diikuti huruf hidup yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Itu proses terjadinya mad lain. Kemudian mad lain dibaca. Ini ada caranya. Cara membaca mad lain ini, bunyi wawu sukun tadi atau ya sukun itu dilunakkan atau lembut, tidak ditekan, tidak hau atau tidak hai gitu ya, tapi lembut, hau gitu ya. Nah, kemudian dibaca panjang mulai dari 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ya, sini akan saya tampilkan, Pak Guru tampilkan contoh bacaan mad lain. Yang pertama bacaan haufin. Itu ada wawu sukun ya, didahului huruf kha yang berharokat fathah ya, diikuti huruf hidup. Kemudian kalau dibaca waqaf, huruf hidup itu disukunkan atau dimatikan ya. Kemudian membacanya dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Contoh khauf. Kemudian contoh yang kedua ada kata bil ghaib, bil ghaibi. Kalau diterapkan hukum bacaan mad lain, maka membacanya menjadi bil ghaib ya. Ba yang tadinya ghaibi menjadi ghaib. Ya sukunya lunak, tidak ghaib gitu ya. Kemudian yang 3 al-bai'. Al-bai'ah dibaca al-bai'. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa menerapkan contoh bacaan mad lain pada Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Dari mengamati contoh video dan contoh bacaan yang tadi dibacakan oleh anak tadi, kalian diberi tugas untuk memberikan pengertian mad lain. Kemudian kalian juga diberi tugas untuk bisa menyebutkan bagaimana cara membaca mad lain tadi. Nah, silakan tugas tersebut kalian kerjakan dengan berdiskusi bersama teman-temannya. Ya, nanti waktu diskusinya 5 menit ya. Ya, masih semangat belajar? Masih Ya, silakan tugasnya. Ya, ada kesulitan kelompok 1 dalam mengerjakan tugas? Kelompoknya Pak Mas Sukono ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? ada Pak. Mana yang dari banyak isim gitu ya, anak tersebut ya. Kemudian yang
ayat 2 juga sama. Ila fihim rihlatas sita'i was-shaifi falyabudu rabba hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khaufi. Gitu ya bacanya anak tadi ya. Nah itu sudah tepat atau belum bacaannya. Kemudian kalau belum tepat ya diberi alasannya, ya dituliskan alasannya kenapa, ya tentunya Pak. ya dalam memberikan alasan juga memperhatikan video yang satunya tadi ya, video yang satu itu yang pengertian madlayin, ya itu videonya sudah ditayangkan juga tentang contoh-contoh dari madlayin tersebut dan cara membacanya, gitu ya. Nanti ditulis di lembar kerja kalian, nanti dipresentasikan. Ya, silahkan tugasnya dipresentasikan setiap kelompoknya. Coba kelompok 1 yang mau presentasikan siapa? Kelas boleh menunjuk yang mau mempresentasikan siapa tadi? Semoga Busna. Untuk yang video yang pertama tadi dari bacaan tadi itu untuk madlayinnya itu salah, Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya silakan, Pak Maksum. Untuk video yang pertama tadi adalah contoh seluruhnya ayat itu di akhir ayat. Ya bagus. Untuk kelompok 2 luar biasa sekali presentasinya. Ya, sama dengan kelompok 1 tadi ya. Ternyata jawabannya banyak yang sesuai dengan apa yang kalian amati dalam video. Dan kemudian Pak Guru di sini akan memperjelas kembali apa itu madlayin. Ya, jadi perhatikan, jadi madlayin itu adalah apabila ada ya sukun atau waktu sukun ya didahului huruf berharokat fathah dan diikuti satu huruf hidup di akhir ayat atau dibaca waqaf. Itu madlayin ya, seperti yang ditampilkan dalam layar itu ada contohnya, itu ada khaufin itu ya, lihat ya di layar ya. Ya Pak. Itu kalau diwakafkan atau terdapat di akhir ayat membacanya menjadi apa? Bil ghaibi. Itu kalau tidak di akhir ayat atau dibaca sambung dengan kata berikutnya, membacanya boleh bil ghaibi ya, tapi disambung dengan kalimat berikutnya. Nah, itu tadi tentang pelajaran hari ini, yaitu materi madlayin. Kemudian untuk berikutnya kalian Pak Guru beri tugas untuk membaca Quran surat Al-Quraish dengan menerapkan hukum bacaan madlayin ya, nanti direkam dengan di video ya, dikirimkan lewat Google Form. Kalau sudah jelas ya, pertemuan hari ini bisa kita tutup, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi yang lain, yaitu ma'arif lis-sukun ya. Jadi dipersiapkan, terus semangat belajarnya ya. Nanti bisa kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya, kemudian mari kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.